Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamil, ya kalau seandainya sering menangis saat hamil, nah ini gimana nih? Siapa di sini yang kalau hamil sering menangis? Ya kalau seandainya menangisnya sesekali, ya mungkin nggak apa-apa ya anggap aja refreshing. Tapi kalau seandainya sering menangis, ya ini tanda tanya juga. Nah, kira-kira kalau seandainya ibu hamil menangis ataupun sering menangis, nah apa sih yang terjadi pada kehamilannya? Ya, yang dimaksud terjadi pada bayinya. Nah, kira-kira bayinya ikut menangis nggak? Nah, atau ada tanggapan lain, silakan tulis di kolom komentar. Pada video kali ini kita akan membahas pengaruh ibu menangis saat hamil. Nah, tentu pengaruhnya ini ibu menangis terhadap bayinya dan juga kehamilannya. Nah, memang benar ya, apa yang dirasakan ibu bisa berpengaruh terhadap bayinya. Nah, kalau seandainya ibu hamil menangis sesekali, ya ini nggak begitu berefek pada bayinya. Tetapi kalau seandainya ibu hamil itu sudah terus-terusan, sudah nggak wajar lagi ya, ada masalah dikit nangis, ada stres dikit nangis, ya ada tekanan dikit nangis, ya ini nggak bagus ya, nggak bagus. Nah, ini bisa berdampak pada kehamilannya, berdampak pada bayinya. Kalau ibu hamil rutin rajin menangis, ya stres, ya itu nanti ada hormon stres yang dihasilkan oleh tubuh ibu. Nah, hormon stres tadi bisa ditransfer ke plasenta, ya akhirnya diterima oleh bayinya. Nah, jadi bayinya ikut mendapatkan dampak negatif. Nah, kalau seandainya ibu hamil, usia kehamilannya sudah 6 bulanan, ya itu emosi ibu dan emosi bayi dapat ya. Nah, itu sinkron. Ya, ibunya lagi sedih, ibunya lagi bahagia, ya bayi bisa ikut merasakan. Ya, termasuk penggunaan obat-obatan, ya obat-obatan, makanan itu juga akan berpengaruh terhadap bayinya. Dok, kalau seandainya saya menangis karena bahagia gimana? Ya, kalau ibu hamil menangis karena rasa bahagia, rasa senang ya itu nggak pengaruh ke bayinya. Ya itu nangisnya positif. Tapi kalau nangisnya karena stres, karena sedih gitu ya, karena pengaruh tekanan, ya tentu akan berdampak pada bayi. Jadi ada beberapa resiko yang bisa terjadi kalau ibu hamil menangis berkepanjangan ya. Nah, yang pertama dehidrasi. Nah, ibu hamil menangis terus-menerus ya, dari pagi sampai siang ataupun berlarut-larut, ya itu akan pengaruh ya, bisa dehidrasi karena air mata itu keluar terus ya. Nah, ibu hamil bisa kehausan, ya kekurangan cairan, bisa kelelahan, ya bisa nggak semangat ya, nggak semangat, nafsu makan, nafsu minum bisa menurun. Ya akhirnya dehidrasi. Kalau dehidrasi itu tentu pengaruh ke ibu dan juga ke kehamilannya. Yang kedua, janin kekurangan nutrisi. Nah, ini sudah jelas. Kalau ibu hamil nangis terus-terusan, ya kemudian kelelahan, nggak konsen, nggak semangat, nafsu makan akhirnya menurun. Ya, hal-hal positif nggak bisa dilakukan. Ya, kalau nafsu makan menurun, ya asupan yang diterima ibu nggak ada, ya sedikit. Misalkan ada makan tapi sedikit. Ya, itu berpengaruh terhadap nutrisi dan gizi kepada bayinya. Karena apa yang ibu hamil makan, ya semakin bergizi semakin baik. Ya, kalau nggak bergizi nggak baik. Nah, kalau ibu hamil kekurangan gizi dan nutrisi, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kandungan. Yang ketiga, kekurangan energi. Nah, kalau nangis terus-terusan berkepanjangan, ya berlarut, tentu akan lelah ya, capek. Nah, capek, makan gak semangat, ngapa-ngapain gak semangat, ya kekurangan energi ibu hamilnya. Nah, ini berpengaruh terhadap bayinya juga ya. Jadi nggak ibu saja, bayi juga merasakannya. Yang keempat, resiko keguguran atau persalinan prematur. Nah, jadi ini jelas ya, jelas bisa terjadi. Jadi harus hati-hati, nggak bisa dianggap sepele masalah stres, masalah nangis-nangis gitu ya. Nah, kalau ibu hamil nangis-nangis, stres, ya ini bisa meningkatkan produksi hormon CRH. Nah, hormon CRH ini terjadi ketika ibu hamil stres, cemas, ya bisa bertambah produksinya. Nah, akhirnya menimbulkan kondisi di mana bayi dikeluarkan dari tubuh. Kalau seandainya kurang bulan, ya prematur ya, bisa keguguran. Nah, harusnya hormon CRH ini diproduksi
kalau seandainya bayi sudah siap dikeluarkan. Nah, tetapi karena kondisi stres, yaitu ada terjadi gangguan hormonal, ya bisa hormon CRH ini diproduksi. Jadi memang harus hati-hati. Jadi kelola stres dengan baik. Yang kelima, mengganggu perkembangan saraf bayi. Nah, karena hormon stres dihasilkan oleh ibu, kemudian nanti dikirimkan ke bayinya, jadi ditransfer ya. Nah, hormon stres ini kan hormon negatif ya, hormon negatif kalau seandainya terus-terusan berkepanjangan. Nah, akhirnya perkembangan bayi ikut terganggu ya, perkembangan saraf bayi ikut terganggu. Nah, jadi karena stres, nangis yang berkepanjangan akan mempengaruhi perkembangan sistem saraf bayi. Yang keenam, beresiko mengalami depresi kemudian hari. Nah, maksudnya gini, ya karena dari kecil sudah mendapatkan hormon stres terus-terusan, jadi perkembangannya terganggu, pertumbuhannya terganggu. Nah, saat sudah besar pun nanti si bayi ya lebih gampang mengalami depresi ataupun masalah kejiwaan lainnya. Ya karena itu tadi ya, efek negatifnya nggak hanya hari ini saja, kedepannya juga bisa. Yang ketujuh, meningkatkan resiko gangguan kecerdasan pada anak. Nah, teman-teman ya, jadi memang dampak stres, dampak menangis terus-terusan ibu, yaitu bisa mengganggu kecerdasan anak, perkembangan pertumbuhan bayi di dalam kandungan bisa ikut terganggu. Ya, jadi bukan hanya depresi saja, ya kecerdasan anak karena perkembangan sistem saraf anak terganggu, ya kecerdasan anak juga bisa menurun ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi teman-teman jangan sampai stres ya, kelola stres dengan baik ya. Kalau mungkin ada masalah ya sesekali menangis ya nggak apa-apa. Ya tapi kalau sudah terus-terusan, sudah terlalu sering ya sampai tidak bisa aktivitas ataupun mengganggu aktivitas, itu sudah hal yang di luar normal ya, udah nggak normal lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan, ibu hamil tuh nggak boleh stres, ya harus senang-senang, harus happy-happy. Nah itu benar ya, benar. Ya karena memang faktanya seperti itu ya, merugikan bagi kehamilannya, merugikan bagi kesehatan ibu, merugikan bagi janinnya. Nah jadi ibu hamil ya kalau seandainya menangis ya, yang pertama itu jangan terlalu lama. Tipsnya jangan menangis terlalu lama. Yang kedua, jangan biarkan pikiran-pikiran negatif ya, jadi biarkanlah pikiran-pikiran positif yang berkembang. Yang ketiga, lakukanlah kegiatan yang menyenangkan. Ya, lakukan kegiatan yang menyenangkan ya, bebas ya teman-teman, hobi olahraga bisa, nonton TV bisa ya, senam bisa. Nah, kemudian bercengkerama dengan sahabat. Jadi bergurau, ngobrol sama orang ya, jangan diam-diam diri ya, nanti bisa stres memang. Jadi rajin-rajin ngobrol, rajin-rajin silaturahmi gitu ya, biar nggak stres. Yang terakhir, kalau memang nggak bisa mengatasi masalah sendiri, ya perlu bantuan ahlinya. Ya, misalkan teman-teman ke psikolog ya ataupun ke dokter jiwa ya, supaya teman-teman mendapatkan penanganan di ahlinya. Nah, jadi nggak ada salahnya ya. Ngapain ke psikolog, ngapain ke dokter spesialis jiwa? Nanti dikira jadi orang gila. Nggak seperti itu ya. Nah, jadi bisa menangani masalah ke ahlinya, itu mengapa tidak? Ya, jadi jangan dibiarkan masalah terus-menerus. Ya, ketika butuh pertolongan ke ahlinya, tinggal datang saja. Oke teman-teman, ya itu tadi pengaruhnya kalau menangis yang terus-menerus. Menangis itu merugikan bagi kehamilan, ya berpengaruh ke bayinya. Jadi ibu hamil jangan stres, jangan menangis terlalu lama. Jangan lupa di like, share, dan komen. Ya, sebarkan video ini sebanyak-banyaknya, bantu viralkan. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.